Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Bertemu lagi bersama saya Gidan Azra. Kali ini Bapak akan membuat video atau sedang membuat video yang berkaitan dengan uji kom. Nah, di sini di playlist ini, jadi Bapak akan membuat video tutorial bagaimana tahapan dari awal sampai akhir pengerjaan soal uji kom. Nah, videonya akan berbentuk playlist, jadi kamu nanti tinggal lihat gitu ya. Kalau misalkan kamu udah paham di tahapan-tahapan yang awal, kamu bisa langsung skip ke tahapan-tahapan di tengah atau di akhir. Jadi akan nyaman buat kamu untuk menyaksikannya karena dibuat dalam bentuk playlist. Nah, untuk pertemuan pertama ini atau video pertama ini, Bapak akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara kita untuk membaca soal. Jadi di uji kom itu kan banyak langkah-langkah, di pengerjaannya kan banyak langkah-langkahnya ya. Nah, langkah yang pertama itu kalian harus mampu untuk menganalisis soal. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba bersama-sama membaca soal. Oke, ini adalah contoh soal yang akan kalian kerjakan ketika uji kom nanti. Perhatikan mulai dari judulnya. Terlebih dahulu judulnya di sini adalah instalasi penerangan dan instalasi kontrol motor listrik 3 fasa berbasis PLC. Nah, di sini itu yang dikontrol oleh PLC itu hanyalah motor listrik 3 fasa. Sementara untuk instalasi penerangan kita menggunakan sistem yang konvensional. Turun ke bawah yang pertama, itu ada petunjuk umum. Kalian bisa baca sendiri nanti. Ini adalah petunjuk secara umum ya, apa yang harus kalian atau dasar-dasar yang harus kalian lakukan gitu ya, seperti gunakan APD, terus fuel tahun berapa yang digunakan gitu kan, nanti menyesuaikan juga dengan warna kabel dan yang lain-lain seperti itu. Selanjutnya poin nomor 2 ada daftar peralatan. Nah, di sini alat dan bahan ya yang kalian gunakan semua terdata ada di sini gitu ya, harus kalian siapkan. Selanjutnya ada juga poin yang ketiga, soal aspek keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Sama seperti judul tadi. Selanjutnya ada langkah kerja. Nah, di sini keterampilan langkah kerjanya seperti apa gitu ya, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Tapi ini yang ditulis di sini itu hanya langkah kerja secara umum, artinya kamu juga harus bisa memahami, bisa melaksanakan langkah kerja secara mendetailnya juga gitu, tidak hanya secara umum. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja instalasi listrik. Nah, ini yang paling utamanya. Gitu. Ini adalah core-nya. Gitu ya. Ketika kalian tidak paham di sini, maka kalian pun juga tidak akan bisa menyelesaikan uji komnya dengan baik karena kalian tidak paham dan tidak hafal ini. Ini bukan hanya harus paham tapi harus hafal juga. Karena apa? Ini ada kode-kodenya, ada S2, ada H2 gitu ya. Nah, itu juga kalian harus hafal juga. Kita coba baca bareng-bareng ya. Boleh kalian sambil catat yang penting-pentingnya atau kayak gimana, itu terserah kalian. Yang pertama, mekanisme kerja instalasi tenaga dan PLC sebagai berikut. Nah, ini adalah untuk yang motor listrik ya, sementara yang ini untuk penerangan. Untuk yang motor listrik terlebih dahulu. A. Sistemnya ingin tombol tekan S2 untuk menjalankan motor pada putaran kanan dan ditandai dengan lampu indikator H2 menyala. Nah, jangan hanya asal baca, tapi kalian juga harus memahami apa maksud dari kalimat ini. Tombol tekan S2, tombol berarti ya, itu untuk putaran kanan, dan lampu yang akan nyala sebagai indikatornya yaitu lampu H2. Dan H2 hanya menyala saja, tidak berkedip. Seperti itu ya. Boleh dicatat gitu ya. S2 untuk putar kanan, H2 menyala, dipersingkat gitu ya. Itu boleh sama kamu dicatat. Yang B, tombol tekan S3 untuk menjalankan motor pada putaran kiri dan ditandai dengan lampu H3 menyala. Nah, jadi ketika S3 ditekan itu putarannya pindah ke putaran kiri dan ditandai dengan lampu indikator H3 menyala gitu. Selanjutnya tombol tekan S1 untuk stop atau berhenti ya. Selanjutnya dalam keadaan darurat tekan tombol S0, darurat nih kata kuncinya, darurat S0. Maka semua rangkaian terputus. S0 ditekan, semua rangkaian terputus, ditandai dengan lampu indikator H4 menyala
berkedip. Setiap kedipannya adalah 1 detik. Ya. Selanjutnya yang E, apabila beban lebih. Artinya kalau beban lebih apa tuh komponennya yang bekerja? Ya betul, TOR ya. Apabila terjadi beban lebih baik putar kanan maupun kiri. Nah, jadi mau kanan mau kiri, ketika ada beban lebih maka F4 akan bekerja dan motor akan berhenti. Artinya motor tuh harus mati tuh ya. Dengan lampu indikator H5 menyala. Oke, berkedip nggak? Tidak. Jadi ketika ada beban lebih, TOR-nya bekerja. TOR-nya namanya apa? F4. Gitu kan. Ditandainya dengan apa ketika F4 ini bekerja, memutus atau sedang mengamankan rangkaian utama. Nah, itu adalah H5 menyala gitu. Yang F, selama motor bekerja arah kanan maupun kiri, indikator H6 menyala berkedip dengan durasi 1 detik. Nah, artinya nih, ketika mau putaran kanan atau putaran kiri, yang nyala itu bukan hanya lampu H2 atau H3, ternyata H6 pun juga ikut aktif. Tapi dia nyalanya berkedip dengan durasi 1 detik. Jadi ada 2 lampu tuh yang aktif gitu kan, ketika putaran kanan atau kiri. Lalu, apabila terjadi hubung singkat pada instalasi kendali, nah hubung singkat short gitu ya, atau konslet, itu berarti pengamannya apa tuh komponennya? Yes, MCB. Pada instalasi kendali, maka pengaman F1 bekerja untuk memutus rangkaian instalasi kendali. Nah, jadi ketika F1 bekerja, hanya memutus ke instalasi kendali. Gitu ya. Kerjanya kapan? Ketika terjadi hubung singkat atau konsleting listrik ataupun beban arus listriknya melebihi daripada kemampuan hantar arus dari F1 tersebut. Selanjutnya, apabila terjadi hubung singkat pada instalasi tenaga, instalasi tenaga nih, berarti MCB berapa fase? Ya, 3 fasa ya. Maka pengaman F2 bekerja memutus rangkaian tenaga. Hanya rangkaian tenaga saja, tidak sampai memutus ke rangkaian kendali. Oke, jangan sampai salah. Apabila terjadi hubung singkat pada instalasi penerangan, maka F3 bekerja. Oke, hubung singkat berarti MCB untuk instalasi penerangan itu namanya F3 ya. Memutus rangkaian instalasi penerangan saja tanpa memutus yang lainnya. Selanjutnya, apabila terjadi arus bocor ke pembumian ya, maka pengaman Q1 bekerja memutus rangkaian utama. Oke, apabila terjadi arus bocor ke pembumian. Berarti nama komponennya apa? Ada yang tahu? Ya, ELCB. Ya, berarti Q1 itu adalah ELCB. Selanjutnya yang terakhir, dalam keadaan standby, Q0 on, jadi Q0 atau ELCB-nya kita on kan, maka di situ disertai dengan lampu indikator H1 nyala. Artinya apa? Power udah masuk ke panel kamu gitu, untuk sudah standby, siap untuk digunakan powernya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, mekanisme penerangan. Nah, ini sebetulnya tinggal dibaca saja ya, karena sebetulnya kalau instalasi penerangan bobotnya tidak seberat yang ini untuk kalian kerjakan, karena kalian sudah melaksanakan ini kan dari kelas 1, kelas 2 kalian sudah belajar tentang instalasi penerangan dan Bapak yakin kalian bisa. Selanjutnya, lanjut ke bawah. Di sini ada layout ya. Jadi di dalam panel kalian nanti terdapat ada Q1, ini adalah ELCB, urutannya harus sama ya, seperti ini pastikan. F1, F2 dan F3. Selanjutnya ada kontaktor 1, kontaktor 2, ada TOR. Ini harusnya apa nih namanya, bukan TOR loh, di atas tadi apa? Betul, F4. Lalu ada PLC. Di sini ada 2 terminal. Lanjut di pintu panelnya di sini ada 6 lampu indikator, mulai dari H1, lanjut H2, H3, H4, H5, H6. Selanjutnya di sini ada tombol emergency yaitu 0, ada S1 tombol off, ada putaran kanan oleh S2 dan putaran 3. Jadi harus sama ya, jangan sampai nanti ketika kamu nekan S2, lampu H2-nya yang aktif malah yang di sini ketukar nanti. Tapi harus sama, lurus begini. Oke, ketika S0 ditekan, berarti lampu mana nanti yang aktif? Itu adalah lampu H5. Dan juga kalau TOR yang bekerja, nanti yang aktif adalah lampu H4. H1 ini indikator ketika Q0 sudah naik. Nah, seperti itu pembahasan soalnya.
lanjut lagi ke Pagi dan di studio. Nah, barusan kalian sudah membaca soalnya. Sekarang kita akan mencoba untuk memulai untuk menganalisisnya. Sekarang kita dimulai dari analisis komponen apa sih yang kita pakai, gitu ya? Atau sistem apa nih yang mau kita gunakan atau mau kita buat? Oke, yang pertama, di sini kalian sudah membaca bahwasannya ini motornya itu menggunakan motor listrik 3 fasa. Oke, berarti di sini satu, kita menggunakan sistem motor listrik 3 fasa. Yang kedua, selanjutnya, kemauan sistemnya itu seperti apa? Kemauan sistemnya itu adalah motor listriknya bisa berputar 2 arah putaran. 2 arah putaran. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, gitu ya. Di sini kita menggunakan sistem otomatis atau manual. Oh, ternyata kita menggunakan sistem otomatis. Semi otomatis, mohon maaf. Nah, yang ketiga, di sini kita harus tahu sistemnya ini menggunakan sistem konvensional atau PLC. Ternyata di sini kita menggunakan sistem PLC karena di judul soalnya berbasis PLC. Oke, berarti kita menggunakan PLC. Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu ini. Motor listrik 3 fasa, 2 arah putaran, dan juga menggunakan PLC. Sistemnya ingin seperti ini. Baik, barusan kita sudah tahu sistemnya inginnya seperti apa. Ternyata motor listrik 3 fasa, menggunakan PLC, 2 arah putaran, gitu kan, menggunakan push button. Nah, sekarang kita ke analisis komponen apa saja yang digunakan. Nah, yang pertama, komponen yang digunakan sudah jelas. Kalau kita baca soal ada S1, S1, S2, S3. Nah, di situ ada push button. Ada push button. Selanjutnya ada S0 juga. Itu apa tadi? S0 di sini nih, mana S0? S0. Nah, ini. S0 ini apa? Ketika dalam keadaan emergency, darurat, ya. Nah, berarti di situ ada push button emergency. Selanjutnya ke komponen yang lainnya, di mana kita perlu PLC, sudah jelas. PLC. Selanjutnya yang keempat, ini adalah input ya, kita bahasnya dari input dulu, input dari PLC-nya, gitu kan. Nah, selanjutnya PLC-nya. Yang keempat, itu yang dikendalikan oleh PLC-nya. Itu apa saja? Kontaktor sudah jelas. Nah, kontaktor. Selanjutnya selain kontaktor ada output lainnya, lain kontaktor apa? Betul, nomor 5 ada lampu. Kalau di sini lampunya diberi namanya adalah H1, H2 sampai H6. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Kita mulai nih masuk ke pengaman-pengaman. Ada apa saja? Ada MCB. Ada MCB 3 pas, gitu kan ya? Ada MCB 1 pas dan lain-lainnya. Pokoknya MCB aja dulu ya. Nah, selanjutnya nomor 7, kita punya juga TOR untuk pengaman beban berlebih pada motor. Dan 8, kita juga punya key 1 atau key 0. Kita punya key 1 atau key 0, aku lupa lagi tadi. Dia LCB. Nah, inilah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, tadi kita sudah tahu sistemnya inginnya seperti apa, komponennya apa saja yang digunakan. Proses selanjutnya adalah kalian harus menganalisis soalnya itu tadi. Analisis apa sekarang? Analisis input dan output pada PLC. Kenapa? Karena di sini kan kita sistemnya pakai PLC. Jadi kita harus mengorganisir dulu nih, gitu ya. Alamatnya, fungsinya, namanya apa saja supaya apa? Memudahkan kita dalam proses wiring dan juga program nantinya, gitu ya. Nah, dimulai dari sini. 1. Ini itu I/O. Jadi komponennya itu termasuk ke dalam input atau output. Yang pertama, kita di sini mau masukin S0 dulu ya. Dari S0. S0. S0 itu apa? Ya, karena push button emergency jadi input. Nah, input. Selanjutnya ada apa lagi? Ada S1. S1 itu apa? Input juga.
ada S2. S2 apa? Input juga. Ada S3, input juga. Ada S4? Tidak ada. Adanya langsung masuk inputnya itu ada F4 ya, F4 atau TOR ya, 9596 TOR itu F4. F4. Input juga. Selanjutnya ada apa lagi? Ada output. Outputnya ada K1. Nah, karena di sini kita forward reverse, pasti kontaktornya ada dua, putaran kanan dan putaran kiri. Oke, ada K1. Selanjutnya ada output lagi, kontaktor 2. Selanjutnya ada apa lagi? Ada output lagi, H4. Lampu indikator ya, H4. Lalu ada output lagi, H5. Dan di bawahnya ada output lagi, H6. Nah, kita sudah punya nih, ya. Selanjutnya kita kasih nomor aja dulu di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 komponen yang akan terkoneksi ke PLC. Terdiri dari 5 output dan juga ada 11, maaf. 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10 komponen yang akan tersambung ke PLC. Terdiri dari 5 input dan juga 5 output. Oke, sekarang kita bahas lagi. Balik lagi ke S0. S0 alamatnya karena dia input, maka kita kasih alamat input, yaitu 0.0 sekian. Kalau output itu 100.0 sekian. Itu semua tergantung dari PLC yang kita pakai, gitu ya. Karena di sini pakai omron, biasanya kita pakai omron dulu. Karena input berarti alamatnya 0.00. Bisa 01 bisa 03 bisa, terserah. Tapi supaya memudahkan kita, Bapak sarankan, samain aja ujung ini dengan ininya. Dengan nama komponennya, biar mempermudah kalian. Gitu ya. Selanjutnya, fungsinya untuk apa S0? Ini adalah untuk tombol emergency. Tombol emergency. Selanjutnya S1. Berarti 0.01. Kenapa 0.01? Karena input. Oke. Selanjutnya ini kita kasih 0.02. Oh iya, maaf. S1 fungsinya untuk apa? Dia untuk push button off ya. Tombol off. Jadi kalau dipencet, rangkaian akan mati. S2 fungsinya untuk tombol putaran kanan. Kanan. Selanjutnya 0.03 karena input ya. Tombol putaran kiri. F4. Nah, ini 0.04. Ini untuk apa? Bukan tombol karena ini TOR. Ini untuk proteksi beban motor berlebih. Oke. Nah, K1. Nah, di sini output nih, mulai nih masuk output. Nah, kalau output bukan 0.0 sekian tapi 100. So, ini 100.01 misalnya biar gampang ya. Ini untuk kontrol putaran kanan. Kontrol putaran kanan. Selanjutnya yang K2 100.02 untuk kontrol putaran kiri ya. H4 100.04. Kenapa tiganya di skip? Kenapa tiganya di skip? Untuk apa? Supaya mudah, sesuaikan aja ujungnya ya. Bisa aja sebetulnya 0.03, tapi kan nanti kamu akan agak loading gitu. Tapi kalau sudah terbiasa sih nggak apa-apa ya. Lalu ada di sini H4. Alamatnya 100.04. Fungsinya untuk apa? Indikator untuk emergency. H5 100.05 sebagai indikator dari
beban berlebih, ya, beban berlebih. Beban motor berlebih sama kayak yang ini. Ya. Tuh, jadi ketika F4 kontak, maka H5 nanti yang aktif itu. Sama juga seperti yang indikator emergency, dia tergantung sama yang ini. S0, kalau S0 ditekan, maka H4 nanti yang nyala. Berkedip nih kalau H4 itu ya. H4 itu berkedip. Nah, selanjutnya H6. H6 itu 100.06. Dia itu sebagai indikator apa? Ada yang tahu? Baca soal tadi ingat-ingat? Ya, betul. Putar kanan, motor aktif ya. Motor aktif. Baik putaran kanan maupun putaran kiri dia aktif secara berkedip. Jadi ketika kamu menekan ini nih, atau S2 atau S3 ditekan, maka H6 nanti akan aktif, dan aktifnya itu harus berkedip. Nah, jadi sekarang tabelnya udah beres, gitu kan. Kalau tabel sudah beres, ini untuk apa, gitu ya. Ini itu adalah panduan kalian untuk nanti pada saat membuat program di PLC. Kenapa panduannya untuk apa? Supaya kalian nggak bingung lagi nanti. S0 itu alamatnya berapa? Kalian sudah tahu ini. Dan fungsinya untuk apa? Tahu juga di sini. Gitu. Dan yang seterusnya juga sama seperti itu. Berhubung tabelnya sudah selesai, proses selanjutnya kita masuk ke proses program untuk di episode selanjutnya. Jadi ini sudah selesai videonya, lanjut ke video yang di bawah.